merupakan suatu proses menimbang antara keinginan atau suatu alasan. Sebab akibat fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. G. Konsep dan kaidah pramatematika ditumbuhkan dalam situasi sehari-hari, antara lain angka, berhitung, hubungan satu ke satu, klasifikasi, dan sortir. 9. Memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlak karimah, dan moderat melalui keteladanan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan dalam lingkup keluarga yang berdasar pada pemahaman ulama yang sahih dari Al-Quran dan Hadis, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi serta mampu mengenal bahasa Arab yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Kaidah sebagai bentuk keyakinan diri kepada Allah melalui ciptaannya. B. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad ulama sebagai bentuk pengenalan dasar-dasar agama Islam. C. Pelaksanaan ibadah sehari-hari sebagai bentuk pengenalan dan kepercayaan anak pada Allah. D. Akhlak karimah dan sikap moderat yang dikenalkan melalui kisah Islami sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. E. Mengenal bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang dapat dijadikan alat dalam memahami agama Islam dan bermuamalah. C. Standar Islam PAI dan bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi pada standar isi dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Pengembangan standar isi PAI dan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik memiliki sikap dan perilaku akhlak karimah serta moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. 3. Menanamkan akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal. 4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan. 5. Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam. 6. Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama dan untuk keperluan bermuamalah. Ruang lingkup materi diturunkan berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama itu Al-Quran, hadis pada madrasah ibtidaiyah. A. Membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yaitu huruf hijaiyah, hukum bacaan seperti guna, qamariyah, asyamsiyah, qalqalah, matabi'i, izhar, ikhfa, idgham, iqlab, mim mati atau sukun, waqa, wasal, tafkhim, tarqiq, dan jamazul. B. Surah-surah pendek dalam Al-Quran dan pemahaman serta tentang arti dan makna kandungannya. C. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, keutamaan belajar Al-Quran, kehormatan kepada orang tua, salat berjamaah, persaudaraan, takwa, niat, silaturahmi, menyayangi anak yatim, ciri-ciri al-munafik, keutamaan memberi, dan amal saleh untuk dijadikan keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Akidah akhlak pada madrasah ibtidaiyah. A. Rukun iman diwujudkan dengan menjalankan rukun Islam, membiasakan kalimat thayyibah sebagai bentuk komunikasi dan interaksi manusia dengan Sang Pencipta. B. Akhlak terpuji digunakan untuk praktek nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari akhlak tercela kepada Allah, dirinya, dan keluarganya menggunakan adab Islami dengan meneladani para rasul, nabi, dan sahabat. 3. Fikih pada madrasah ibtidaiyah. A. Tata cara dan praktek ibadah dasar yang baik dan benar untuk menjalankan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. B. Tata cara dasar interaksi dan ekonomi dalam Islam dalam praktek sehari-hari. 4. Sejarah kebudayaan Islam pada madrasah ibtidaiyah. A. Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, kepribadian Rasulullah serta peristiwa kerasulan Rasulullah, ketabahan Rasulullah dan para sahabat dalam berdakwah. B. Kisah teladan Khulafaur Rasyidin menjadikannya inspirasi dalam menerapkan jiwa kepemimpinan dan demokrasi serta tanggung jawab di kehidupan masa kini dan masa depan. C.
pengembangan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang serta sikap arif bijaksana menghadapi tantangan zaman di masa kini dan masa depan. 5. Bahasa Arab pada madrasah ibtidaiyah. Komunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat mengenal agama dan berkomunikasi sehari-hari. B. Unsur kebahasaan. Dari teks sangat sederhana tentang diri sendiri, keluarga, madrasah, peralatan di lingkungan sekitar, waktu, serta kehidupan sehari-hari sebagai aspek pengetahuan yang diperlukan untuk melancarkan percakapan berbahasa. C. Fungsi sosial tidak tindak tutur sederhana dalam konteks kehidupan sehari-hari yang merupakan bentuk performansi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu. D. Standar isi file dan bahasa Arab madrasah sanawiyah. Standar ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi pada standar isi file dan bahasa Arab pada MTS dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Pengembangan standar isi file dan bahasa Arab di MTS difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik memiliki sikap, perilaku akhlak karimah, dan muamalah sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam pengamalan agama. 3. Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal. 4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan muamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan. 5. Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari. 6. Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya. Ruang lingkup materi diturunkan berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama, Al-Quran hadis pada madrasah sanawiyah, bacaan maqabi'i dan matfari sebagai bacaan warid. B. Kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis melalui surah-surah pendek atau ayat-ayat pilihan tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Sifat pemurah, optimis, dan sabar untuk di jalan Allah, adanya hubungan kehidupan dunia akhirat, jujur dalam bermuamalah, dan semangat menuntut ilmu dikaitkan dengan kehidupan saat ini dan akan datang. C. Hadis-hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah. 2. Akidah akhlak pada madrasah sanawiyah. Konsep akidah Islam, rukun Islam dan peristiwa-peristiwa alam gaib, sifat-sifat Allah, dan merujuk sifat-sifat Asmaul Husna dalam praktek kehidupan sehari-hari. B. Akhlak terpuji digunakan untuk praktek nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari akhlak jahat kepada Allah, dirinya, keluarganya, dan masyarakat serta alam sekitar. 3. Fikih pada madrasah sanawiyah. Tata cara dan praktek ibadah yang baik dan benar untuk menjalankan ajaran Islam dalam konteks masyarakat global dan majmuk. B. Tata cara interaksi dan ekonomi dalam Islam dalam konteks masyarakat global dan majmuk. 4. SKI pada madrasah sanawiyah. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam serta mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. B. Strategi dakwah dan kemajuan pada masa Khulafaur Rasyidin dalam meneruskan kepemimpinan Rasulullah. C. Perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah sebagai teladan terhadap ilmuwan Muslim. D. Sejarah Islam di Nusantara, peran Wali Songo dan pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam dakwah Islam di Indonesia. B. Bahasa Arab pada madrasah sanawiyah. Komunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan itu mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. B. Unsur kebahasaan berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk papan atau dialog serta tentang identitas diri, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial di lingkungan sekitar, dan kegiatan agama dan kehidupan sehari-hari. C. Fungsi sosial tindak tutur kompleks dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. E. Standar isi file dan bahasa Arab madrasah aliyah. Standar isi merupakan kriteria minimal mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan.
Ruang lingkup materi pada standar ISIPA dan bahasa Arab dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Pengembangan standar ISIPA dan bahasa Arab di MA difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik memiliki sikap, perilaku akhlak karimah dan moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang solid. 3. Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan untuk beramal baik secara vertikal. 4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dan menjalankan agama. 5. Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam. 6. Menumbuhkan kompetensi komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya. Ruang lingkup materi PAI dan bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK diturunkan berdasarkan mata pelajaran 1. Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah. Dasar-dasar ilmu Al-Quran meliputi Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama. Sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, bukti keautentikan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, pokok-pokok isi Al-Quran, struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. B. Dasar-dasar ilmu Al-Hadis meliputi perihal hadis, sunnah, khobar, dan asor. C. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Secara khusus, pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan atau MAPK, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran dan hadis dirumuskan sebagai berikut. A. Tafsir. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Ayat-ayat Al-Quran tentang hubungan manusia dengan sesamanya. 3. Ayat-ayat Al-Quran tentang sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 4. Ayat-ayat Al-Quran tentang sikap peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dan konteks beribadah. 5. Ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan untuk bekal menjadi pemimpin yang memberikan teladan. 5. Hadis. 1. Hadis-hadis tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hadis-hadis tentang hubungan manusia dengan sesamanya. 3. Hadis-hadis tentang sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 4. Hadis-hadis tentang sikap peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup. 5. Hadis-hadis tentang kemungkinan untuk bekal menjadi pemimpin yang memberikan teladan. C. Ilmu tafsir. 1. Karakteristik Al-Quran terkait lafaz, kalimat, isi dan makna, fungsi kedudukan dan kemukjizatan untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan kebenaran Al-Quran. 2. Bentuk tafsir dari segi sumbernya. 3. Metode dalam penafsiran Al-Quran dan corak penafsirannya untuk membentuk wawasan dan sikap moderat dalam memahami corak tafsir Al-Quran yang beragam. D. Ilmu hadis. 1. Ilmu hadis diriwayatkan ilmu hadis riwayat untuk memahami dan mengidentifikasi hadis-hadis mana yang dapat dijadikan landasan hukum syara. 2. Ilmu hadis diroyah serta kaidah-kaidahnya untuk memahami dan mengidentifikasi keadaan sanad dan matan hadis mana yang dapat diterima maupun ditolak. 2. Akidah akhlak pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Nilai tauhid dalam kaidah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Akhlak terpuji digunakan untuk praktek nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari akhlak tercela. Secara khusus, pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan atau MAPK, ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak dirumuskan sebagai berikut. A. Ilmu kalam. 1. Sejarah dan prinsip-prinsip akidah Islam, sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah dan Al-Asma'ul Husna. Iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar. 2. Konsep ilmu kalam dan pandangan aliran ilmu kalam terhadap cabang keimanan serta pemikiran kalam ulama Nusantara dan Indonesia untuk memperkokoh akidah Ahlus Sunnah wal
akhlak tasawuf, konsep tasawuf dan cara tasawuf amalia, tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi beserta tokoh-tokoh dan pokok-pokok ajarannya. 2. Konsep fitrah, nafsu, akal, dan khalq serta lengkap tazkiyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadhah untuk membersihkan dari akhlak madmumah. 3. Konsep maqamat dan ahwal untuk memahami kondisi kebatinan yang dialami dalam melaku sufi dalam perjalanan menuju kepada Allah. 4. Konsep tarekat, perkembangan tarekat Mu'tabaroh di Nusantara, tokoh-tokoh sufi Nusantara dan keteladanannya untuk diambil inspirasi dalam bertasawuf di era kehidupan global. 3. Fikih pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. A. Analisis konsep ketentuan dan fungsi ibadah dalam ajaran Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kemodernan. B. Analisis konsep ketentuan dan hikmah interaksi sosial, ekonomi, dan hukuman dalam Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kemodernan. C. Dasar-dasar penentuan hukum dalam Islam yang senantiasa selaras dengan ruang dan waktu serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Secara khusus pada madrasah aliyah yang memiliki muatan khusus unggulan keagamaan atau MAPK yang mengikut mata pelajaran fikih dirumuskan sebagai berikut. A. Fikih. 1. Analisa konsep ketentuan dan fungsi ibadah dalam ajaran Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kemodernan. 2. Analisis konsep ketentuan dan hikmah interaksi sosial, ekonomi, dan hukuman dalam Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kemodernan. 3. Dasar-dasar penentuan hukum dalam Islam yang senantiasa selaras dengan ruang dan waktu serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. B. Usul fikih. 1. Konsep fikih dan usul fikih serta sejarah perkembangannya untuk membentuk berpikir kritis dalam beragama. 2. Fungsi dan kedudukan sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan. 3. Kaidah pokok dalam fikih yang menjadi kerangka pikir dalam menyelesaikan masalah yang baru muncul. 4. Kaidah usul fikih terkait lafaz dan kalimat serta penyelesaian pertentangan dua dalil. 5. Konsep perangkat hukum Islam berupa al-hakim, al-hukmu, al-mahkum bih, dan al-mahkum alaih. 6. Ketentuan ijtihad dan mujtahid dalam menghasilkan produk ijtihad sebagai pertimbangan menentukan sikap beragama secara moderat dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. SKI pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. A. Sejarah Islam setelah berbagai klasik proses lahirnya Daulah Utsmani, Mughal, dan Syafawi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan sebagai inspirasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, toleransi, dan moderat. B. Sejarah Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan serta masa pasca kemerdekaan untuk mengambil ibrah menjadi Muslim yang berwawasan global. C. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Secara khusus pada madrasah aliyah dan memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan, ruang lingkup mata pelajaran SKI dirumuskan sebagai berikut. 1. Sejarah Islam setelah periode klasik, proses lahirnya Daulah Utsmani, Mughal, dan Syafawi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. 2. Sejarah Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan serta masa pasca kemerdekaan. 3. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. 5. Bahasa Arab pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. A. Komunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. B. Unsur kebahasaan berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana. C. Fungsi sosial, tindak tutur kompleks dalam konteks sosial bermasyarakatan. Secara khusus pada madrasah aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab dirumuskan sebagai berikut. Pertama, komunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 percakapan bahasa Arab, yaitu istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. 2. Unsur kebahasaan. Yang ketiga, fungsi sosial, tindak tutur kompleks dalam konteks sosial kemasyarakatan. 4. Kompetensi nahwu, sorof, dan balaghah melalui penguatan aspek bentuk, makna, fungsi, dan susunan
4. Struktur kurikulum. A. Struktur kurikulum RA, MI, MTS, MA yang menerapkan kurikulum 2013. 1. Struktur kurikulum RA berpedoman pada KMA nomor 792 tahun 2018. 2. Struktur kurikulum MI, MTS, MA berpedoman pada KMA 184 tahun 2019. B. Struktur kurikulum pada madrasah RA, MI, MTS, MA yang menerapkan kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum pada RA. A. Pembelajaran ekstrakurikuler RA. 2. Struktur kurikulum pada MI. Secara umum, struktur kurikulum pembelajaran ekstrakurikuler MI dibagi menjadi 3.